Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nivia Mutiarata dengan NIM 1801530052 dari kelas Mesin Learning B1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai algoritma clustering. Jadi, apa itu algoritma clustering atau klasterisasi? Nah, clustering atau klasterisasi termasuk ke dalam algoritma unsupervised learning. Nah, clustering dilakukan jika ingin menemukan cluster dari sebuah dataset. Jadi, apa itu cluster? Cluster adalah sebuah kumpulan data atau objek yang memiliki kemiripan satu sama lain di dalam kumpulan atau kelompok tersebut, dan berbeda dengan objek di kelompok lain. Tidak seperti klasifikasi, di mana setiap data latih sudah memiliki label, alias sudah ditentukan kelasnya. Nah, tetapi di dalam clustering, data tidak berlabel. Nah, clustering umumnya banyak digunakan untuk segmentasi. Proses segmentasi biasanya tidak dapat dikerjakan dengan mudah untuk data dengan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan analitis untuk membagi data tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Nah, manfaat clustering ada dua. Yang pertama, clustering merupakan metode segmentasi data yang sangat berguna dalam prediksi dan analisa masalah bisnis tertentu. Misalnya, segmentasi pasar, marketing, dan pemetaan zonasi wilayah. Kemudian contoh manfaat yang kedua yaitu identifikasi objek dalam berbagai bidang seperti computer vision dan image processing. Nah, tipe data dalam clustering ini ada 4. Yang pertama, variabel berskala interval, kemudian yang kedua ada variabel biner, yang ketiga ada variabel nominal, ordinal, dan rasio, dan yang terakhir adalah variabel dengan tipe lainnya. Nah, metode clustering. Metode cluster terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hierarchical clustering yang mempunyai sifat aglomeratif atau bottom up dan divisif atau top to down. Dan yang kedua ada non-hierarchical clustering atau partitional clustering. Contohnya ada k-means, k-median, dan fuzzy k-means. Nah, langsung saja kita ke hierarchical clustering. Nah, pada hierarchical clustering, data dikelompokkan melalui suatu bagan yang berupa hierarki, di mana terdapat penggabungan dua buah grup yang terdekat di setiap iterasinya, ataupun pembagian dari seluruh set data ke dalam cluster. Nah, algoritma-algoritma jenis ini menghasilkan pohon-pohon cluster. Lalu, arah pengelompokan terbagi menjadi dua sifat, yaitu ada aglomeratif atau bottom up dan divisif atau top to down. Nah, hierarchical clustering diperlukan untuk menghitung nilai, ukuran kesamaan, atau kedekatan fitur produk. Nah, beberapa metode dalam hierarchical clustering yaitu ada single linkage, complete linkage, average linkage, dan worst minimum variance. Lalu yang metode yang kedua ada non-hierarchical clustering atau partitional clustering. Partitional clustering yaitu data dikelompokkan ke dalam sejumlah cluster tanpa adanya struktur hierarki antara satu dengan yang lainnya. Nah, pada metode ini, setiap cluster memiliki titik pusat cluster atau centroid, dan secara umum metode ini memiliki fungsi tujuan yaitu meminimumkan jarak atau dissimilarity dari sebuah data ke pusat cluster masing-masing. Nah, contoh algoritma jenis ini ada k-means, k-median, atau fuzzy k-means. Algoritma-algoritma ini relatif efisien digunakan untuk data dengan jumlah sedang dan besar. Nah, perbedaan hierarchical dan non-hierarchical clustering yang pertama, hierarchical dan partitional clustering memiliki perbedaan utama nih dalam waktu berjalan, asumsi, parameter input, dan cluster yang dihasilkan. Kemudian yang perbedaan yang kedua yaitu algoritma partitional clustering lebih cepat daripada algoritma hierarchical clustering. Yang ketiga, hierarchical clustering hanya membutuhkan ukuran kesamaan. Nah, sedangkan di partitional clustering membutuhkan asumsi yang lebih kuat seperti jumlah cluster dan pusat awal. Lalu perbedaan yang keempat adalah hierarchical clustering tidak memerlukan parameter input apapun, sementara di partitional clustering membutuhkan jumlah cluster untuk berjalan. Dan perbedaan yang terakhir adalah hierarchical clustering memiliki pembagian cluster yang jauh lebih bermakna dan subjektif, tetapi di partitional clustering menghasilkan cluster K yang tepat. Nah, contoh penggunaan clustering yang pertama ada
ada di bidang retail marketing. Digunakan untuk mengidentifikasi pola pembelian pelanggan dan merekomendasikan buku atau film baru kepada pelanggan baru. Kemudian yang kedua ada di bidang banking atau perbankan, digunakan untuk deteksi penipuan dalam menggunakan kartu kredit dan mengidentifikasi kelompok pelanggan, semisal loyal atau tidak loyal. Kemudian yang ketiga ada di bidang insurance atau asuransi, digunakan untuk fraud detection atau deteksi penipuan dan resiko asuransi pelanggan. Kemudian contoh yang keempat ada di bidang publication atau yang digunakan untuk mengelompokkan berita secara otomatis berdasarkan kontennya dan merekomendasikan artikel berita serupa. Dan yang terakhir ada di bidang medicine yang digunakan untuk mengkarakteristik perilaku pasien. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai algoritma clustering. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.